Nah, di desa ini perangkat desanya itu kan bukan juga PNS, Pak. Jadi artinya kalau melihat fenomena ini, kira-kira baiknya gimana Pak Roni? Dengan masa perpanjangan 9 tahun, baru berjalan 6 bulan, sudah banyak yang ditangkap, ini gimana? Jumpa kembali di perbincangan di RFS Podcast. Kesempatan ini saya ingin mengulik ada satu fenomena di mana pada bulan Mei 2025 ratusan ribu kepala desa itu datang ke Jakarta memprotes, memperjuangkan nasib mereka, bahkan sampai beberapa hari menduduki gedung DPR di Senayan. Kata lain, ada satu tuntutan mereka, yaitu memperpanjang masa jabatan yang tadinya 5 tahun menjadi 9 tahun. Pada saat itu, pemerintah dan DPR sebetulnya saya lihat kurang begitu setuju ya, karena tidak ada manfaat langsung kepada masyarakat. Tetapi karena tuntutan ratusan ribu kepala desa menduduki DPR, bahkan waktu itu kita dengar bersama DPR dan pemerintah terus mengadakan rapat. Akhirnya setelah mereka beberapa lama menduduki DPR, disetujuilah perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 5 tahun menjadi 9 tahun. Di tahun yang sama juga, menjelang akhir tahun 2025, artinya lebih kurang baru sekitar 6 bulan atau 7 bulan, terdengar kabar sudah ada 489 kepala desa yang sudah berurusan dengan KPK dan kejaksaan, dan mereka saat ini sedang diproses. Nah, ini yang akan saya perbincangkan, fenomena-fenomena ini kepada sahabat saya yang tentu saja sudah tidak asing lagi di masyarakat. Baiklah, saya untuk mempersingkat waktu, saya akan perkenalkan sahabat saya, yaitu Bapak Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Roni Franky Sompi, SH.MH. Selamat siang, Pak Roni. Selamat siang, Pak Boy. Apa kabar, sehat? Baik, sehat. Nah, Pak Roni, kita nih sekarang mau bicara masalah perangkat desa ya. Masalah kepala desa. Ini nih baru nih, dan ini kelihatannya cukup viral dalam 1 bulan pemberitaan di media massa dan media mainstream ya. Semua cukup viral. Saya ingin mencoba untuk berdiskusi dengan Pak Roni untuk melihat fenomena ini. Nah, pertanyaan Kepala desa ya. Kepala desa nih. Iya. Kepala desa ini kan sekarang jumlah kepala desa di seluruh Indonesia mungkin beratusan ribu ya kalau kita ngelihat dari pastinya saya kurang tahu berapa, tapi yang pasti udah ratusan ribu nih kepala desa seluruh Indonesia, dan tuntutannya sama. Ya, kalau kita lihat 9 tahun. Sekitar 500-an kabupaten. Nah, iya. Satu kabupaten itu mungkin 10 sampai 15 kepala desa. Kecamatan. Kemudian berapa desa di setiap kecamatan, kan tinggal kita kasih saja ya. Iya kan jumlahnya banyak sekali ya, karena di daerah juga kan ada camat juga tetap ada. Betul. Dan kepala desa juga ada. Ada juga lurah. Artinya sebetulnya di daerah itu kan ada perangkatnya juga cukup banyak. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan saya satu nih, sebelum kita bicara masalah kasusnya.
Sekarang dengan banyaknya desa, bahkan mereka menuntut memperpanjang masa jabatan 9 tahun. Saya ingin tanya dari Pak masalah ini dengan Pak Roni. Pak Roni, dengan adanya 9 tahun, manfaat untuk rakyat ada nggak? Silahkan Pak Roni. Ya, memang itu yang selalu kan ditanyakan. Ya, masyarakat juga siapa saja di Indonesia selalu melihatnya apa sih manfaat dari para pejabat termasuk kepala desa. Kepala desa ini kan bukan seperti lurah ya. Lurah itu kan pegawai negeri sipil, ASN. Kalau kepala desa mereka diangkat oleh masyarakatnya. Tentu ketika masyarakat memilih seorang kepala desa, mereka berharap bahwa kepala desanya itu bisa memajukan perekonomian di desanya. Nah, ketika ada sebuah keinginan dari sekian banyak kepala desa untuk memperpanjang masa kerjanya sebagai kepala desa, ini apakah memang secara bottom up dari masyarakat yang menginginkannya sehingga para kepala desa ini bersepakat untuk menyampaikan kepada DPR RI agar regulasi yang mengatur tentang masa jabatan mereka itu bisa diperpanjang. Sah-sah saja ketika memang manfaatnya cukup baik. Tapi kan tadi Pak Boy baru saja menjelaskan bahwa baru-baru ini ada sekitar 489 kepala desa yang sudah dilihat oleh Kejaksaan Agung bahwa mereka kemungkinan terlibat penyalahgunaan dana desa ya. Nah, itu kan kalau kita lihat apakah ada kaitan antara upaya mereka untuk memperpanjang masa jabatan mereka dengan penyimpangan yang mereka lakukan terhadap dana desa. Karena dana desa ini baru 10 tahun terakhir diberikan kepada kepala desa yang dulu kan belum pernah ada. Zaman Orde Baru belum pernah ada itu. Dana desa yang seperti sekarang ini, bahkan ada yang sampai 1 M lebih ya. Nah, saya kira ini perlu menjadi perhatian kita bersama Pak Boy. Ya, satu lagi Pak, karena di desa itu kan ada perangkat lain, ada kecamatan, ada lurah di atasnya. Lurah beda lagi. Nah, paling tidak kalau yang menikmati untuk pelayanan langsung seperti kegiatan administrasi, pembuatan penerbitan KTP, surat keterangan itu kan biasanya kebanyakan dari Pak Lurah atau Pak Kepala desa. Kepala desa juga mengeluarkan. Nah, ini kan ya nggak tahu ya, kalau saya lihat sekarang masyarakat juga waktu kemarin demo, sebetulnya masyarakat di desa tuh kalau saya perhatikan tuh nggak ada yang jor-joran. Jadi nggak ada terlalu mendukung ini, nggak ada. Kalau semua wajar yang demo tuh ya paling perangkat-perangkat desanya aja berikut anak buahnya. Artinya kalau saya melihat ini kan sebetulnya untuk rakyat sendiri ya. Saya terus terang saya lebih fokus pemirsa kepada rakyatnya. Karena kalau kepala desa mungkin dengan adanya dia bisa mengelola dana desa, ya mungkin ya kita nggak tahu lagi. Saya bukan berseuzon, pasti ada sesuatu karena sampai terjadi ya diproses secara hukum sekitar 489 itu yang sudah diproses. Tapi yang terindikasi aja saya dengar sudah cukup banyak juga, mungkin udah ratusan juga. Tanya jumlahnya yang pasti, saya juga belum mendengar dari keterangan resmi daripada penyidik. Nah ini Pak Roni, jadi artinya kalau melihat fenomena ini, kira-kira baiknya gimana Pak Roni? Dengan masa perpanjangan 9 tahun, baru berjalan 6 bulan, sudah banyak yang ditangkap, ini gimana? Ya, kita melihatnya begini, apa yang
menjadi sorot perhatian dari aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung, terhadap kepala desa yang dinyatakan bahwa mereka terlibat korupsi. Ini kan dana desa. Berarti kan kita perlu melihat dulu dana desa itu seperti apa sebenarnya. Karena itu kan kebijakan pemerintah pusat yang sebenarnya fokusnya kepada pembangunan masyarakat desa. Kita lihat bahwa di desa itu sesuai dengan Perpu nomor 1 tahun 2020 berkaitan dengan sumber pendapatan desa itu kan banyak itu Pak Boy. Ada pendapatan asli, ada alokasi APBN, ada bagian hasil pajak dan retribusi daerah, juga bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten kota, juga ada hibah dan sumbangan dari pihak ketiga serta dana desa. Nah, dana desa ini kalau kita lihat sesuai peruntukannya bahwa dana desa ini digunakan untuk yang pertama membiayai penyelenggaraan pemerintahan, yang kedua pelaksanaan pembangunan, dan yang ketiga pembinaan kemasyarakatan, dan yang keempat pemberdayaan masyarakat. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang menjadi persoalan sehingga penggunaan atau pengelolaan dana desa ini menjadi perhatian, bahkan ada penyimpangan dari para kepala desa ini. Nah, ini yang saya pertanyakan nih Pak, karena kalau dari pertanyaan dari netizen yang masuk ke meja redaksi Pak, pertanyaan satu, yang menyebabkan atau faktor utama yang menyebabkan Kades terlibat korupsi, ini tuh apa sih? Ada juga, ini kan bisa ada jawaban macam-macam ya. Apakah karena kurangnya pengetahuan dari pendidikan, latar belakang pendidikan? Karena kita lihat kan kalau misalnya kita di ASN, di lingkungan kepolisian, TNI, kan ada grade-nya Pak ya. Kalau untuk masuk ini lulusan minimal SMA, sarjana, dan sebagainya. Ini kalau di kepala desa saya belum tahu nih. Ada nggak grade yang mengatur itu? Untuk jadi kepala desa misalnya harus minimal sarjana. Saya belum tahu nih. Saya belum menemukan. Jadi artinya kan kurangnya pengetahuan di situ. Terus yang kedua, yaitu apakah dia itu melakukan tindak pidana korupsi karena ada tekanan ekonomi, faktor. Artinya gini, orang rame-rame menduduki jabatan itu ya itu karena untuk masalah ekonominya atau gimana. Kalau menurut Pak Roni bagaimana nih? Ya, tentu kan kita perlu mengetahui informasi dari aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung, tentang apa yang sudah dihasilkan dari proses penyelidikan maupun penyidikan terhadap beberapa kepala desa yang melakukan penyimpangan di dalam pengelolaan dana desa. Kalau kita mengikuti berita pada beberapa tahun yang lalu Pak Boy, sebenarnya dari tahun 2021 KPK itu sudah menyoroti berkaitan dengan pengelolaan dana desa ya. Waktu itu Wakil Ketua KPK Bapak Alexander Marwata ini menyampaikan bahwa ada penangkapan ya ini pada sekitar 3 Desember 2021. Yang ditangkap ini bupati di sebuah daerah ya. Kemudian ada sekitar 20 calon pelaksana tugas PLT kepala desa yang kena tindak. Nah, kenapa kena tindak? Karena mereka ini bersedia menyetor yang harapannya nanti bisa ditunjuk oleh bupati sebagai PLT.
Nah, kita perlu menelusuri juga apakah 489 kepala desa yang terlibat itu PLT atau memang kepala desanya. Kan ini data konkret ini yang perlu kita dalami juga. Nah tadi Pak Boy kan menanyakan apakah mereka memang tidak punya kemampuan. Kalau berkaitan dengan tidak punya kemampuan, beberapa waktu yang lalu Kejaksaan Agung malah siap untuk mendampingi. Saya kira bupati, wali kota, gubernur, ataupun sekda dan asistennya itu punya dong kewajiban, terutama camat. Bagaimana memberikan bantuan untuk pendampingan kepada kepala desa yang memang tidak memahami bagaimana membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai dengan peruntukannya. Kalau misalnya mereka tidak mampu, bagaimana camat selaku atasan dari kepala desa ini bisa mengetahui mampu atau tidak? Ya dicek, jangan kemudian dibiarkan. Kan perlu dibimbing. Nah, kalau saya lihat gini Pak Roni, ini kan artinya dari rekrutmen ya. Kita bicara rekrutmen untuk menjadi kepala desa, kan mereka pemilihan kepada rakyat kan? Iya, pemilihan rakyat. Ya. Artinya kan kita untuk bisa merekrut mereka untuk menjadi pimpinan daerah, pertama harusnya mereka punya kompetensi dulu dong. Artinya tidak ada alasan masa rakyat itu menunjuk orang yang tidak punya pengetahuan, yang tidak punya pengalaman, tiba-tiba ditunjuk menjadi kepala desa. Nah, artinya kalau dia tidak memiliki kompetensi atau tidak memiliki pengalaman, jangan dipilih. Ini kan jadi masalah jadinya. Ya. Nah, kalau begini, yaitu mana ayam mana telur nih, kita pertanyaannya gini nih, pertanyaan ayam mana telur. Jadi pemilihan kepala desa ini apakah ada yang menunggangi? Misalnya si A ini nggak punya kemampuan, ya udah kita suruh aja. Ada bohirnya nih. Nanti begitu dia jadi, ya kita yang ngatur. Tapi kalau ada apa-apa dia yang kena duluan. Ini kan indikasi. Kalau ada bohir, saya kira aparat penegak hukum, terutama pihak kejaksaan kan bisa menelusuri sebenarnya penyalahgunaan dana desa ini untuk apa? Untuk kepentingan diri sendiri atau untuk kepentingan yang lain. Mungkin saja dia punya utang. Karena untuk menjadi kepala desa membutuhkan biaya misalnya pada saat acara pemilihan kepala desa. Ini juga kan perlu menjadi perhatian. Bukan hanya kepala desa, Pak. Ini semua perangkat mulai dari gubernur, ya kan, sampai yang paling bawah juga itu sama tuh problemnya. Jadi untuk menjadi gubernur, bupati, wali kota, sampai kepala desa, itu kan mereka kan harus berjuang. Ya, berjuang otomatis mereka mempunyai dana, apakah dana sendiri atau dana pinjaman atau di mana itu mereka. Nah, itu yang jadi Tapi yang jadi masalah sekarang kan gini, kalau Pak Roni lihat lah ya semenjak kita adakan pemilihan langsung era reformasi ini kan boleh dikata dari KPK itu boleh dikatakan 85% kepala daerah mulai dari tingkat gubernur sampai kemudian itu kan berurusan dengan hukum. Iya. Iya kan? Nah, pemirsa, kita mau bincang-bincang sedikit ya. Bukan berarti kita ingin merubah sistemnya, karena yang bisa merubah sistem adalah yang punya kepentingan di atas. Tapi saya melihatnya begini, ini fenomena ini kan terjadi pada saat setelah reformasi ada pemilihan langsung. Di sini akhirnya apa? Terjadi pemilihan kepala daerah, ya kan, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, hingga kepala desa. Nah, kita juga tahu bahwa untuk pemilihan ini kan ongkosnya tidak murah. Nah, ongkosnya sangat mahal. Makanya tak heran yang saya dengar dari KPK, hampir 50% kepala daerah yang dipilih langsung ini berurusan dengan hukum. Sebaiknya kalau lihat fenomena ini, kalau saran Pak Roni, gimana Pak Roni? Ya,
Pertama begini, bahwa untuk menjadi kepala desa tentu dibutuhkan sumber daya manusia yang punya kompetensi, ya. Karena kan dia jadi pemimpin di desa. Belakangan ini yang menjadi kepala desa juga banyak generasi muda, ya, dan mereka sarjana, ada S1, S2, ya, yang mereka memang punya dedikasi untuk membangun desanya. Nah, bagaimana ini menjadi contoh teladan bagi kepala desa yang lain. Kalaupun mereka belum memiliki kemampuan, karena pertanggungjawaban keuangan itu kan perlu SDM yang betul-betul tahu lah. Kalau dulu kita belajar tata buku, ya, paling tidak kan dia membuat pembukuan tentang bagaimana sesuai dengan perencanaan. Atau kalau tidak, belajar dari camat, belajar dari sekda atau asisten yang memang mengetahui bagaimana sih perencanaan APBD untuk sebuah kabupaten yang sekarang ini diperkecil di desa sesuai dengan peruntukan dana desa itu. Karena dana desa itu kan sudah sangat jelas, Pak Boy, bahwa pemerintah memberikan dana desa itu tentu dilihat dari jumlah penduduknya, ya. Kemudian luasan apa yang dibutuhkan dari dukungan dana desa yang harus digunakan, sehingga besar dana desa itu tergantung dari apa yang menjadi hal yang harus dibangun di setiap desa. Nah, ini saya kasih contoh ini, Pak. Jenis penyaluran dana desa itu di tahun 2023 ada dana desa reguler, ada juga dana desa BLT. Tapi pada tahun 2024, Pak, jenisnya itu berbeda. Yang pertama dana desa yang ditentukan penggunaannya, yang kedua dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya. Nah, mereka ini kan kepala desa ini bukan seperti pegawai negeri sipil yang sudah terlatih, kan Pak, ya. Dia kalau pegawai negeri sipil itu dia kan dari mulai eselon 5 terus naik dia pada posisi tertentu. Nah, di desa ini perangkat desanya itu kan bukan juga PNS, Pak. Direkrut oleh kepala desa. Nah, oleh karena itu saya kira perlu bimbingan sehingga penyimpangan-penyimpangan yang sifatnya misalnya begini. Pengadaan barang dan jasa itu tidak sesuai dengan prosedur. Nah, seperti apa prosedurnya? Bukan hanya dipersilakan mereka belajar sendiri, perlu bimbingan. Kemudian bagaimana mereka mengatur sehingga tidak ada markup, tidak ada penggunaan yang fiktif terhadap proyek yang mereka kerjakan. Katakanlah mereka bangun jalan di desa itu kan mulai dari jalan utama menuju ke tempat perkebunan, tempat peternakan, perikanan, sehingga transportasi hasil dari produksi desa itu bisa dengan mudah kan Pak dibawa ke kota, dibawa kepada siapa pembelinya. Kan ini tujuan dari dana desa kan antara lain untuk infrastruktur juga, Pak. Nah, ini pertanyaan nih Pak Roni yang menarik nih. Kalau Pak Roni bisa melihat nggak peran masyarakat terhadap
pengawasan kepala desa ini bagaimana Pak Roni? Ya. Karena saya lihat masyarakat kok banyak diemnya ya. Kepala desa melakukan tindak pidana yang terbukti sekarang udah 489 nih yang sudah ini. Nah, masyarakat kan nggak ada tuh yang di sana yang ribut. Ya kepala desa ditangkap ya udah silakan monggo aja kan. Nah ini Pak Roni bisa melihat nggak nih peran masyarakat terhadap fenomena ini, kepala desanya berurusan dengan hukum? Sebenarnya masyarakat sangat proaktif, Pak. Persoalannya ada kepala desa yang transparan kepada rakyatnya tentang penggunaan dana desa. Bahkan yang baik itu kan kepala desa menempel di papan pengumuman yang bisa setiap saat dibaca oleh rakyatnya. Apa saja sih jumlah dana desa itu berapa? Kemudian digunakan untuk kegiatan apa, membangun apa, jumlahnya berapa, siapa yang diberikan tanggung jawab untuk memimpin kegiatan itu. Apalagi kepala desa melibatkan tokoh-tokoh yang ada di desanya. Nah, yang terbaik Pak sebenarnya dengan kemajuan IT sekarang ini, saya kira perlu dikembangkan transparansi tentang penggunaan dana desa ini menggunakan IT. Misalnya dibuka ya dengan medsos sehingga akses untuk mengetahui bagaimana sih penggunaan atau pengelolaan tata kelola dana desanya itu bisa diketahui oleh rakyatnya, dan itu kan menjadi bagian dari yang keterbukaan terhadap publik tentang informasi pengelolaan dana desa. Tapi yang saya dengar kan banyak masyarakat di perdesaan kan nggak tahu penggunaan dana desa itu. Ya. Program-programnya kan. Makanya di sini terjadi penyimpangan, Pak Roni. Betul. Nah, Pak Roni, ini ada lagi nih pertanyaan masyarakat nih. Pak Roni harus jawab nih. Satu, kalau menurut Pak Roni, ada nggak solusi selain penegakan hukum untuk mengatasi tindak pidana korupsi di daerah ini, khususnya di daerah desa? Ya, dari tadi kan kita sudah diskusikan bahwa apa sih yang menjadi latar belakang dana desa itu, kemudian di dalam pengelolaannya itu terjadi penyimpangan. Ketika pengelolaannya itu memang karena ketidaktahuan dari kepala desa selaku pemimpin dan dia yang harus mempertanggungjawabkannya, maka ini perlu bimbingan, perlu pendampingan. Jangan hanya kemudian menunggu sampai terjadi penyimpangan. Kan ini dalam tahun ini katakanlah 2025 ditemukan sekitar 489 kepala desa yang kemudian melakukan penyimpangan dengan berbagai variasi. Ya, kalau memang karena kesengajaannya dia ada mens rea, ya. Mens rea berarti dia ada niat jahat, Pak. Memang dia untuk menyalahgunakan dana desa dan dia melakukannya dalam bentuk actus reus, perbuatan jahat. Ini saya kira tidak hanya menunggu kemudian dibimbing, tapi ini harus diberi sanksi, diproses, dan itu paling bagus ya dicopot ini kepala desa yang melakukan penyimpangan karena ada kesengajaan, Pak Boy. Tapi gini Pak, dulu kan kita pernah bincang-bincang ya menyangkut masalah aparat sipil negara. Bagaimana sekarang kalau pemerintah setuju juga ya kita menerapkan KPI, Key Performance Indicator. Itu kayaknya kalau menurut saya, kalau dengan menerapkan KPI, Key Performance, jadi mereka udah tahu apa yang harus mereka lakukan, targetnya apa, dan mereka kan pasti punya setiap ada istilahnya ada
program kerja bisa 3 bulan sekali, nanti dievaluasi apa gitu ya. Artinya KPI-nya sudah jelas di situ. Ya, saya setuju itu. Artinya kan ada bimbingan. Iya, artinya kan kalau ini kan enggak. Jadi kalau saya lihat juga sekarang ini yang penting mereka melakukan tindak pidana, tertangkap, ya sudah diproses. Jadi kalau saya kan dulu lebih baik. Artinya ada pembiaran. Oh iya, pembiaran. Dari siapa? Dari atasannya. Ya, mungkin dari atasannya, mungkin juga dari aparat penegak hukumnya. Kan sekarang gini, masing-masing kalau misalnya dari sisi aparat penegak hukum makin banyak ini proses kan KPI ini makin bagus. Ya ini aparat penegak hukumnya mendapatkan prestasi. Mendapatkan prestasi. Tapi kan bukan itu kan tujuan. Ya, makanya dari saya dari pembicaraan ini saya ingin semuanya kan kita sama-sama mengevaluasi. Kalau kita ingin bebas korupsi, harusnya semua terintegrasi dengan satu program pencegahan. Ya. Nah, pencegahan yang lebih baik dong. Yang lebih baik. Kalau sekarang kalau saya perhatikan begini, ya banyak kasus-kasus yang lain dibiarkan dulu, sudah terindikasi, baru proses penangkapan dan penyidikan dan selanjutnya itu proses hukum. Tapi kalau saya lihat, kalau kita bicara begini, ini kan semua ego sektoral nantinya. Yang aparat penegak hukum makin banyak yang ditangkap, prestasinya makin kelihatan. Nah, begitu juga. Ya kan kalau saya ngeliatnya gini, kalau kita lihat kacamata manajemen, kalau misalnya orang sudah berada di pucuk pimpinan, apakah itu perangkat desa maupun sampai tingkat perusahaan, sampai tingkat negara, seharusnya pilihlah orang yang punya kemampuan. Pertama, kemampuan dia memang pengetahuannya juga cukup. Yang kedua, latar belakang pendidikan juga mencukupi. Yang ketiga, finansial. Apa itu? Sudah cukup Pak Boy. Nah, ini biar kita lihat ya di beberapa negara di luar negeri, ya kan banyak yang konglomerat menjadi pimpinan, dia udah nggak ada mikir-mikir lagi untuk korupsi. Ya, itu artinya perlu pengusaha untuk menjadi. Ya, maksudnya. Artinya bukan berarti kita memposisikan pengusaha untuk maju, tidak. Karena pengusaha biasanya sudah kan. berprestasi. Tapi kalau pengusaha juga kan sekarang misalnya kesempatan juga banyak. Ya, artinya begini Pak Boy. Orang itu boleh SDM-nya hebat, ya, tapi karakternya, ya, budaya untuk dia bekerja itu sebenarnya memang untuk rakyatkah? Atau dia untuk mencari untung. Kan dia bukan pengusaha ketika dia menjadi seorang kepala desa. Dia adalah kepala desa yang harus membangun rakyatnya sesuai dengan komitmennya pada saat pemilihan kepala desa dong. Ya, ini juga soalnya terus terang aja ya. Ini kejadian ini, karena saya melihat yang kemarin aja udah 489 yang sudah diproses. Yang diindikasikan bahkan udah ada ratusan juga, tapi jumlah pastinya saya belum berani bicara ya, karena masih dalam proses penyidikan. Nah ini Pak Roni ini mungkin karena kalau kita bicara ini mungkin waktunya nggak cukup nih, hanya beberapa menit nih. Nah ini ada pertanyaan pamungkas buat Pak Roni untuk session ini nih, apa yang dapat dilakukan ya dalam rangka meningkatkan integritas profesionalisme kepala desa dalam pengelola dana desa. Karena ini terus terang aja kalau kita lihat ya, integritas profesionalisme masyarakat kepala desa ini kan masih, ya saya bukan berarti mendowngrade mereka ya, tetapi kan kita lihat makin banyak yang ditangkap kan artinya integritas dan keprofesionalismenya kan kita pertanyakan. Betul. Nah, kalau tanggapan Pak Roni bagaimana? Silakan. Ya, pengawasan Pak. Jadi pengawasan dan pengendalian terhadap anggaran yang diberikan pemerintah kepada kepala desa, termasuk dana desa itu harus betul-betul dilakukan oleh atasannya kepala desa. Siapa atasannya? Camat. Di atas camat ada kepala dinas, ada asisten, ada sekda. Masa selama setahun itu si kepala desa tidak pernah dikumpulin? Ada dong evaluasi Pak. Tapi di daerah Pak, begitu ketangkap satu rentetannya ke atas banyak Pak. Nah, artinya di sini kan kita melihat bahwa
kepala desa ini tidak berdiri sendiri. Dia punya rentang kendali ke atas sampai bupati, ya, atau bahkan ya mungkin lebih tinggi lagi. Nah, oleh karena itu, bicara tentang kepala desa, termasuk juga penyimpangan penggunaan dana desa, tidak bisa dilihat masalahnya itu hanya dalam lingkup kecil sebagai lingkup desa. Tapi bagaimana perangkat-perangkat pengawas terhadap keuangan, ada kan BPKP, BPK yang rutin melakukan pengawasan, apakah itu hanya mengawasi saja? Bagaimana bimbingannya yang kemudian diberikan kepada mereka dalam bentuk penataran, acara, tidak harus bulan-bulanan kan? Ya, misalnya dalam awal tahun sebelum April, sebelum dana desa itu cair katakanlah. Biasanya kan kalau di kementerian dan lembaga waktu kita masih bekerja dulu, tentu kan bulan April itu baru anggaran itu cair, ya. Nah, menunggu bulan April ini ada bimbingan dong di bulan Januari. Bimbingan itu dicek dulu, Pak Kades, apa saja yang akan dilakukan di tahun berjalan ini. Kalau saya lebih cenderungnya tuh kalau misalnya kita menerapkan KPI ya, Key Performance Indicator Ya, yang jelas. KPI itu kan akan masuk di situ. Betul. Alat Artinya, untuk kalau bimbingan artinya gini, kita kalau misalnya orang sudah diterjunkan untuk memimpin suatu daerah, artinya kan orang yang punya kemampuan. Nah, itu yang sudah punya kemampuan atau yang dia sudah punya kemampuan, tapi kultur kinerjanya itu menyimpang. Harusnya kita mulai dari situ. Artinya di pemilihan awal kita harus sama-sama mulai sekarang nih Pak. Kita harus mengumumkan kepada masyarakat bahwa kita memilih pemimpin itu bukan hanya tokoh mereka saja yang ini, tapi kemampuan manajerial, kemampuan. Sehingga kenapa kalau saya lebih dari dulu menerapkan KPI, artinya jelas. Karena dalam KPI itu kan ukurannya kan waktu. Dalam waktu 3 bulan apa terjadi ketercapaian. Kalau misalnya nggak tercapai, ya apa harus dilaksanakan gimana. Kalau misalnya masih bebel juga, baru urusan hukum. Artinya memang harus ada pembinaan. Ini kan enggak. Kalau saya lihat tuh masing-masing berjalan masing-masing. Dari hukum, apabila udah kejeblos, baru dia proses. Nanti apa? Kita berharap makin banyak jalan sendiri-sendiri. Makin banyak kan akhirnya. Nah ini artinya kembali lagi koordinasi yang belum ada. Koordinasi. Pak, karena waktu kita terbatas, nah sebagai closing statement dari masalah dana desa ini, kira-kira apa yang Bapak bisa sampaikan khusus untuk pertama kepala desa? Yang kedua juga solusi kepada negara, dalam hal ini kepada pemerintah pusat. Karena terus terang aja harusnya dengan melihat fenomena makin banyak kepala desa yang tertangkap, apalagi dengan kaitan mereka udah 9 tahun loh Pak. Iya kan, 9 tahun. Masa kerjanya Masa kerjanya 9 tahun sekarang. Akhirnya kan kemungkinan setiap tahun taruhlah kita anggap misalnya 1000 kan itu nggak kita harapkan. Nah, closing statement Bapak sebagai arahan bisa sampaikan juga kepada pemerintah dan kepada aparat kepala desa, silakan Pak. Baik Pak Boy. Saran saya yang pertama tentu bagi para kepala desa, buat perencanaan yang baik untuk mengelola dana desa dan anggaran yang diterima dari pemerintah berbentuk APBD ataupun APBN. Yang kedua, belajar dari camat atau kepala dinas, minta bimbingan bagaimana cara mengelola dana desa yang diterima, anggaran pemerintah baik APBD maupun APBN yang diterima sesuai dengan peruntukannya. Perlu dibimbing terhadap perangkat desanya juga. Nah, kemudian tentu atasan dari kepala desa, camat, sampai bupati,
ini perlu melakukan upaya yang berbentuk bimbingan dan juga pengawasan. Sehingga ada kejelasan tentang target yang harus mereka lakukan. Ketika target itu menyimpang, pengawasan langsung bisa melakukan, mengarahkan kembali, tidak menunggu sampai mereka ditemukan oleh aparat penegak hukum melakukan pelanggaran atau penyimpangan. Kepada aparat penegak hukum tentunya perlu koordinasi, karena belum tentu semua kepala desa itu memang memiliki kesengajaan atau memiliki niat jahat untuk melakukan penyimpangan. Oleh karena itu, kerjasama, koordinasi, komunikasi dengan bupati, camat, dan kepala dinas, sekda ini akan lebih baik. Bukan prestasi dengan cara menemukan pelanggaran penggunaan dana desa yang diperlukan, tetapi prestasi bahwa dana desa itu disalurkan sesuai dengan keperluannya dan masyarakat desa terus berkembang perekonomiannya. Saya kira pemerintah pusat tentu akan bisa melakukan pengawasan terhadap para gubernur, para bupati, para wali kotanya. Jangan sampai ada penggunaan PLT kepala desa hanya untuk kepentingan sesaat, hanya untuk kepentingan dari bupati dan wali kotanya. Oleh karena itu, pengawasan ini harus betul-betul dilaksanakan oleh pemerintah secara berjenjang sesuai dengan level pimpinan, baik di daerah, provinsi, kabupaten, dan kota, juga pemerintah pusat. Demikian Pak Boy. Terima kasih Pak Roni. Pemirsa, itu saran-saran dari Pak Roni, sahabat saya, itu sangat konstruktif sekali ya. Artinya apa? Baik itu untuk himbauan kepada pemerintah, ya kan? Tadi Pak Roni sudah menjelaskan, saya sudah catat juga bahwa pertama adalah memberikan bimbingan, penyuluhan yang tidak ada hentinya. Yang kedua adalah mengadakan pengawasan secara berkelanjutan. Jangan sampai sudah masuk kejeblos ke dalam ranah hukum baru kita berteriak. Dan yang kedua juga untuk para perangkat desa yang tadi Pak Roni sudah sampaikan, untuk kepala desa, tingkatkan kemampuan kompetensi kalian. Belajar dan belajar dan belajar, terus belajar, ya kan? Dan dengar aspirasi daripada masyarakat itu bagaimana sehingga dana desanya itu benar-benar disesuaikan dan langsung berdampak kepada masyarakat. Baiklah pemirsa, demikian dulu perbincangan menarik kita. Nanti akan kita kulik lagi perbincangan-perbincangan yang lain yang tidak kalah menariknya. Tentu di RFS Podcast. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.